Assalamualaikum semua, halo Wongki Togalo. Jumpa lagi dalam acara Wongki Talk, talk show kece Net Good People Palembang. Are you ready? Kali ini kita berkesempatan ngobrol bareng tamu spesial kita. Langsung aja kita sapa Bang Inggi. Halo Bang Inggi, apa kabarnya nih? Halo Mbak, dalam keadaan baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bang ya. Iya siap Mbak, Mbak juga sehat selalu. Oke, amin. Oke Bang, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Oke boleh Mbak. Yang pertama, siapa sosok tokoh kemerdekaan yang Abang kagumi? Dan kenapa sih milih beliau untuk sosok yang Abang kagumi? Oke baik, pertama sosok yang Abang Inggi kagumi dari dulu hingga saat ini untuk tokoh proklamator ialah Bung Karno atau Bapak Presiden kita yang pertama. Kenapa Abang fokus atau kenapa Abang suka dengan beliau? Karena orasi-orasi yang beliau sampaikan begitu membakar hati, baik dari tahun sebelum kemerdekaan hingga sekarang, bahkan hingga Abang remaja. Abang begitu suka banget dengan narasi-narasi oratornya yang begitu menggairahkan, sehingga Abang sendiri sebagai pemuda selalu semangat dan siap untuk menyongsong masa depan Abang. Itu mungkin Mbak. Wih, gila, keren banget Bang. Iya bener banget Bang. Sosok dari Bung Karno pun itu nggak memungkinkan untuk kita melupakan dari karya-karya beliau, Bener. dari perjuangan beliau terhadap kemerdekaan Indonesia. Iya. Terus Abang juga ada suka banget dengan salah satu kata-kata beliau. Mungkin bisa Abang sampaikan di sini. Kata-kata ini menurut Abang begitu membakar hati Abang. Kata-kata seperti ini teman-teman. Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Gitu, Mbak. Ya benar banget. Oke, terima kasih Abang. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Abang. Menurut Abang, apa sih perbedaan 17 Agustus dari tahun ke tahun? Itu gimana Bang menurut Abang? Oke. Mungkin lebih spesifiknya perbedaan 17 Agustus dari tahun ke tahun dan 17 Agustus yang ke-75 tahun ini ya Mbak ya. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang Indonesia dan dunia pun sedang sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang kita ketahui bersama sudah 4 atau 5 bulan telah kita lewati bersama. Tentu saya pikir ada beberapa perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan mendasar yang akan kita hadapi ketika menghadapi perayaan atau penyemarak HUT RI ke-75 tahun ini. Salah satunya kita mungkin tidak bisa berkumpul ya Mbak ya. Dan ya, mungkin tidak bisa mengadakan suatu kerumunan atau menyemarakkan kegiatan-kegiatan kemerdekaan. Namun di samping itu menurut saya pribadi ada beberapa hal-hal kecil yang bisa kita lakukan agar tetap terus menyurutkan semangat api kemerdekaan ke-75 tahun ini di NKRI. Salah satunya mungkin kita bisa membuat perlombaan-perlombaan pembacaan puisi melalui online Mbak, atau kita bisa buat program-program kegiatan seperti pembacaan puisi online, atau kita bakal upload di video-video ataupun di media-media sosial kita masing-masing. Saya rasa itu langkah pasti untuk membantu menyemarakkan atau memberikan semangat kepada tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan dalam memutus rantai COVID-19 ini. Gitu sih Mbak. Ya, semoga masalah pandemi corona ini bisa cepat berlalu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, belum lanjut, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Tahukah kamu, naskah proklamasi pertama kali ditulis oleh Said Melik dan dibacakan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di rumahnya sendiri di Jalan Pegangsaan, Jakarta Pusat. Tepat pada tanggal 17 Agustus, di mana hari tersebut ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan. Bendera Sangsaka Merah Putih pertama kali dinaikkan di rumah Insinyur Soekarno oleh tim Paskibraka yang diketuai Kapten Latif Hendra Diningrat. Setelah bendera dinaikkan, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Jangan lupakan sejarah, cintai bangsa, dirgahayu Indonesia. Oh ya guys, tamu kedua spesial kita selanjutnya juga sama menginspirasinya nih kayak Bang Inggi. Penasaran siapa? Langsung aja kita sambut Kak Dodo.
Alhamdulillah kabar baik Pak. Oke, boleh nih diceritain sedikit kegiatan Kak Dodo akhir-akhir ini ngapain aja? Ya, jadi akhir-akhir ini kita tetap mengutamakan protokol kesehatan ya kan, meskipun kita maksimalkan diri berada di rumah, tapi kita selalu produktif. Kegiatan mahasiswa, kegiatan organisasi, kegiatan lembaga kita tetap terapkan. Oh begitu, oke. Lanjut nih ke pertanyaan inti ya Kak. Siapa sih sosok tokoh kemerdekaan yang paling Kakak kagumi dan mengapa memilih beliau? Ya, jadi kalau pilihan daripada tokoh kemerdekaan, siapa lagi kalau bukan Bung Karno ya kan? Karena beliau adalah sosok proklamator, sosok inspirator, sosok motivator bagi bangsa Indonesia, dengan ketegasan beliau sebagai pemimpin yang bisa mengantarkan Indonesia sampai saat ini merdeka ya Pak. Oke, benar banget Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu menurut Kakak nih, apa sih perbedaan dari perayaan 17 Agustus dari tahun ke tahunnya? Apalagi di tahun 2020 ini sudah kita ketahui kan lagi masa pandemi. Nah, menurut Kakak itu yang berbeda seperti apa, Kak? Iya, jadi kalau kita berbicara masalah perbedaan itu kan, fase-fase 17 Agustus dari tahun ke tahun, ya memang 17 Agustus yang paling mengenaskan itu ya di tahun 2020, karena kita sedang menghadapi musibah non alam yaitu COVID-19 ya kan. Nah inilah yang menjadi tantangan kita semua untuk bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Jangan sampai gara-gara COVID-19 ini kita lupa merayakan, kita lupa menghargai jasa para pahlawan dengan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga produktif, mungkin bisa kita jadikan inovasi untuk memperingati Hari Kemerdekaan ini. Iya benar banget Kak, walaupun kita nggak bisa ngadain karnaval kayak tahun sebelumnya, paling nggak kita bisa kayak masang bendera di depan rumah ya nggak Kak? Wajib itu Mbak. Iya. Oke, sebelum lanjut kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Indonesia negara yang makmur, dan Indonesia adalah salah satu negara terbesar di Asia. Namun, tahukah kamu, dulu Indonesia tidak semakmur sekarang, karena pada masa itu Indonesia diserang penjajah. Mereka membakar rumah, menangkap penduduk desa, dan mengambil alih sebagian wilayah di Indonesia. Saat hampir seluruh wilayah Indonesia diambil alih, banyak tokoh-tokoh pejuang yang memikirkan cara bagaimana melawan penjajah. Bagaimana caranya mengusir mereka? Para pejuang mengumpulkan seluruh masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia untuk bersatu mengusir para penjajah. Meskipun banyak kegagalan, namun mereka tidak menyerah. Berbagai cara mereka lakukan demi mengusir penjajah.
Dan pada tahun 1945, Indonesia mendapatkan kemerdekaannya berkat perjuangan masyarakat pada kala itu. Kemudian, pada masa sekarang, bagaimana caranya kita melanjutkan perjuangan mereka? Sekarang, tugas kita sebagai generasi bangsa Indonesia adalah untuk memajukan Indonesia di mata dunia. Indonesiaku Jaya. Oke, kita kembali lagi dalam acara Wonky Talk, talkshow kece Made Good People Palembang. Oke, lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak, bagaimana pandangan Kakak dengan melihat anak muda zaman sekarang, terutama banyak sekali pelaku pelecehan seksual yang sedang kita ketahui sekarang, atau dengan pelaku anak-anak yang sudah sering mencopet, mencuri, dan ngelem. Menurut Kakak, gimana Kakak menanggapi hal tersebut? Ya, ini memang suatu fenomena yang sangat miris ya kan, bagi kita bangsa Indonesia yang katanya sudah merdeka, namun masih saja banyak orang-orang yang terintimidasi, banyak orang-orang yang terintervensi, banyak orang-orang yang terzolimi gitu kan. Kenapa demikian? Karena kita Indonesia memang tidak kekurangan orang-orang yang baik, tidak kurang orang pintar, tapi Indonesia memang masih membutuhkan pembelajaran dan pendidikan akhlak yang lebih gitu kan. Karena hari ini kalau kita melihat pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia ini, sungguh ini sangat disayangkan sekali gitu kan. Karena masa depan anak-anak, khususnya kaum perempuan. Maka dari itu dengan hadirnya rancangan undang-undang PKS itu kan, harus kita dukung bersama untuk menjaga marwah, menjaga martabat para perempuan Indonesia, supaya tidak mendapatkan hal-hal yang sifatnya negatif gitu kan, untuk masa depan mereka. Dan kalau berbicara masalah anak-anak yang sudah bisa merokok, ngelem tadi ya kan, ini juga memang selain daripada faktor ekonomi, tentu ini juga adanya faktor pergaulan gitu kan. Karena kalau kurang ekonomi tapi pergaulan yang baik, itu insya Allah terhindar. Tapi kalau ekonomi yang baik dengan pergaulan yang di sekitarnya orang-orang yang notabene dan mayoritas pengguna narkoba dan sejenisnya, itu akan terpengaruh dan mengikut-ikut itu Mbak. Oke, bener banget Kak, keren banget jawabannya. Terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Untuk kontribusi apa aja sih yang akan Kakak berikan di hari kemerdekaan nanti sebagai pemuda di Indonesia? Dan apakah ada tantangan dalam Kakak melaksanakan kegiatan kontribusi tersebut? Ya, jadi kalau bicara masalah kontribusi untuk hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ya kan. Ya, jadi kalau kita berbicara dulu masalah kemerdekaan, tentu merdeka itu barometernya seperti apa ya kan. Jadi merdeka itu artinya bebas, merdeka itu artinya mandiri, dan merdeka itu bebas daripada intervensi, bebas daripada intimidasi. Nah, lalu kontribusi yang saya lakukan itu kan, mungkin bersama kawan-kawan mahasiswa di Sumatera Selatan, kemarin kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Kita bangsa yang cerdas, bangsa yang berintelektual. Kita membuat kegiatan gerakan mahasiswa anti hoax dan propaganda jahat gitu kan. Kemudian juga kemudian hari kita sedang rancang juga gerakan mahasiswa anti narkoba. Kemudian juga kita akan gelar gerakan mahasiswa anti korupsi dan sebagainya, karena permasalahan negara Indonesia ini sudah sangat kompleks Mbak ya kan. Selain daripada korupsi secara besar-besaran, narkoba yang merajalela,
Kemudian juga kita telah berada di era revolusi industri 4.0, di mana hampir 80% ke atas itu kan masyarakat sudah menggunakan gadget. Nah, lalu pemaksimalan gadget ini seperti apa sehingga menciptakan hal-hal yang positif, tidak menggunakan gadget dengan atau untuk hal-hal yang negatif seperti penyebaran hoax, hate speech dan sebagainya itu kan. Jadi kontribusi terdekat ini mungkin juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, kita juga harus berdewasa. Mungkin kita tetap melakukan upacara ya kan, sebagai seremonial, sebagai bentuk bahwa kita tetap menghargai jasa para pahlawan, kita tetap mengharapkan Indonesia merdeka yang sebenar-benarnya sampai hari ini. Oke, benar banget Kak. Semangat 45 Kak ya. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir nih. Makna apa yang Kak Dodo ambil di hari kemerdekaan tahun ini? Dan apa sih harapan dari Kak Dodo sendiri untuk bangsa Indonesia, terutama pemuda Indonesia? Oh iya Kak, sebelumnya jangan dijawab dulu, kita akan lihat pariwara berikut ini. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas kenapa bendera kita merah putih. Meskipun selalu kita hormatin tiap hari Senin pas upacara dengan mata yang ngantuk, masa sih kita nggak pernah bertanya, kenapa bendera Indonesia itu merah putih? Kenapa nggak merah hijau? Asal muasal warna merah putih bisa dikatakan datang dari zaman Kerajaan Majapahit. Warna panji yang mereka gunakan kala itu memiliki warna yang sangat mirip dengan bendera Indonesia. Meskipun kelihatannya juga sedikit mirip dengan bendera Amerika ya. Tapi apapun itu, warna merah putih ini ternyata sudah digunakan sewaktu-waktunya sejak abad ke-13 dan kemudian kerap digunakan oleh beberapa kerajaan lain semenjak itu. Kemudian baru pada abad ke-19, pangeran siapa lagi kalau bukan Pangeran Diponegoro, yang zaman dulu mukanya sering banget muncul di duit seribuan yang biasa digunain anak SD buat jajan, menggunakan panji merah putih untuk melawan Londo atau penjajah pada Perang Jawa, sebelum bendera merah putih luas digunakan. Jadi ya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu hipster dalam urusan ini. Lalu pada abad ke-20, bendera merah putih ramai digunakan oleh para nasionalis dan kaum pemuda sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Bahkan, ada satu teori yang bilang bahwa bendera merah putih kita ini asal-usulnya datang dari bendera Belanda yang dirobek bawahnya. Warna biru dalam bendera Belanda dianggap sebagai simbol dari orang-orang berdarah biru yang artinya para aristokrat Belanda. Sebagai bentuk perlawanan, para pejuang kita merobek bagian biru sebagai simbol Indonesia merdeka dari jajahan Belanda. Seperti yang terjadi pada insiden Hotel Yamato pada 18 November 1945 yang kemudian menjadi cikal bakal pertempuran besar Surabaya. Tapi seriusnya, kita semua pasti udah diajarin dan tahu arti merah putih itu berani dan suci. Tapi ternyata warna merah putih ini disebut juga berasal dari warna merah gula Jawa, yang dari namanya sih merah tapi sebenarnya warna aslinya kecoklatan dan putih nasi, yang dimana kedua bahan ini adalah bahan utama masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kemudian mungkin inilah kenapa alasan orang Indonesia sangat sekali doyan makan, karena asal warna benderanya aja nggak jauh-jauh dari tema makanan. Pertanyaan tadi kita ulangi lagi ya Kak, makna apa sih yang Kak Dodo ambil dalam acara kemerdekaan hari ulang tahun Indonesia pada tahun ini, dan apa sih harapan dari Kak Dodo sendiri untuk bangsa Indonesia, terutama para pemuda di Indonesia? Oke, terima kasih Mbak. Jadi makna daripada sebuah kemerdekaan yang tadi saya sampaikan adalah merdeka dengan cara mandiri, kan? Seperti kata Bung Karno, Indonesia merdeka itu sebagai bangsa yang mandiri, yang sampai kita mendapat bantuan dari negara-negara asing yang kemudian banyak embel-embel, banyak syarat ini itu, sehingga kita kembali terjajah oleh bangsa lain, gitu kan. Nah, lalu makna kemerdekaan di tahun 2020 ini, di tengah pandemi ini, di tengah permasalahan yang sangat kompleks di negara ini, ya kita harus menyikapi dengan baik, kita harus memberikan edukasi baik kepada regenerasi bangsa, ya kan? Dan juga kita selaku mahasiswa sebagai agent of change, social control dan iron stove harus berperan, harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya, itu Mbak. Kemudian kalau berbicara masalah harapan tentang negara ini, tentu merdeka dan kemerdekaan itu bukan milik satu golongan, itu bukan milik penguasa, ya kan? Tapi milik seluruh bangsa Indonesia.
milik seluruh rakyat Indonesia, milik kita semua gitu kan. Nah, jadi kita harus berupaya untuk mencapai itu. Kita harus bekerja sama, bergotong royong dalam menciptakan suasana yang sejahtera, aman, kondusif dan harmonis di bangsa ini. Itu Mbak. Oke Kak, keren banget. Dari cerita Kak Dodo, mungkin semoga harapan saya juga mudah-mudi di Indonesia semakin banyak terinspirasi dengan melalui cerita Kak Dodo. Oke, semoga Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik lagi dan kita dapat menjadi agent of change yang bisa membawa kebanggaan untuk Indonesia. Terima kasih Kak Dodo. Mbak.